Siapa yang dari kalian nurse di sini yang masih kadang suka bingung saat melakukan analisa gas darah, atau kalau ketemu soal analisa gas darah kalian masih bingung? Nah, di edisi Zona Ukom kali ini kita akan membahas analisa gas darah, memahami keseimbangan asam basa untuk praktik keperawatan. Dan kalian yang akan menghadapi Ukom biasanya pasti akan dagdikdukser nih kalau ketemu soal-soal yang berhubungan dengan analisa gas darah, karena bingung juga kadang-kadang mau jawab apakah dia terkompensasi ataukah parsial atau terkompensasi penuh. Nah, apakah dia asidosis atau alkalosis gitu ya. Di video kali ini kita akan membahas secara detail tentang analisa gas darah. Yang pertama perlu kalian pahami adalah tentang konsep dasar keseimbangan basa. Itu ada 4 yang mesti kalian pahami konsepnya. Yang pertama adalah apa sih itu definisi keseimbangan. Keseimbangan pH itu adalah secara fisiologis antara 7,35 sampai 7,45. Ini harus dipertahankan dalam rentang normal oleh tubuh kita. Yang kemudian yang kedua adalah peran asam basa, di mana ada unsur asam yaitu ion hidrogen H+, dan unsur basa yaitu akseptor dari ion hidrogen H+. Jadi keseimbangan antara keduanya ini paling penting untuk fungsi seluler yang optimal. Kemudian yang ketiga adalah sistem buffer tubuh, di mana tubuh memiliki sistem buffer yang kompleks seperti bikarbonat, fosfat, dan juga protein plasma yang membantu menjaga pH darah kita tetap stabil. Dan yang terakhir adalah konsekuensi gangguan. Jadi gangguan pH di luar rentang normal itu dapat mengancam jiwa dan berakibat fatal itu dalam kurun waktu 10-15 menit. Selanjutnya yang perlu kita pahami konsep utama dalam analisa gas darah. Jadi kalian nggak akan bingung lagi nih kalau ketemu soal Ukom berhubungan dengan analisa gas darah. Jadi konsepnya adalah yang perlu kalian lihat adalah nilai pH, kemudian PaCO2 atau tekanan parsial karbon dioksida di dalam paru-paru, kemudian HCO3 yaitu unsur bikarbonat, di mana indikator komponen metabolik yang diatur oleh ginjal. Lalu selanjutnya adalah tekanan parsial oksigen atau PaO2 dan juga saturasi oksigen, di mana saturasi oksigen ini presentasi hemoglobin yang terikat dengan oksigen. Kita langsung saja masuk ke secara klinis ya, penilaian secara klinis, bagaimana memahami nilai normal AGD. Jadi yang cukup kalian lihat nantinya di hasil analisa gas darah adalah yang pertama adalah pH. Kita sudah bahas tadi, nilai normal adalah 7,35 sampai 7,45. Sedangkan tekanan parsialnya karbon dioksida di paru-paru normalnya adalah 35 sampai 45. Dan HCO3 atau bikarbonat 22 sampai 26 mili ekuivalen per liter. Untuk tekanan parsial oksigen itu kurang lebih 80 sampai 100 mm Hg. Nah, kalau saturasi kalian sudah pasti pada tahu di atas 95 sampai 100%. Ini adalah indikator yang wajib kalian hafalkan. Gimana cara ngafalin, Pak? Atau gimana cara ngapalinnya, nurse? Nah, ada nilai di sini, nilai pH 7,35 sampai 7,45. Jadi kalian tinggal lihat aja PaCO2 itu hampir sama dengan pH. Jadi 35 sampai 45. Jadi kalian cukup mengingat HCO3-nya yaitu 22 sampai 26. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kita harus tahu apakah dia mengalami kompensasi parsial atau kompensasi penuh, bahkan tidak terkompensasi. 3 poin ini yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah tidak terkompensasi, di mana jika pH dari tubuh kita itulah abnormal. Jadi hanya satu komponen PaCO2 atau HCO3 yang abnormal. Ini pasti tidak terkompensasi. Kalau terkompensasi parsial, ini pH-nya abnormal, kemudian kedua komponen baik PaCO2 atau HCO3-nya itu juga abnormal. Maka ini namanya kompensasi parsial atau sebagian. Kalau terkompensasi penuh, kuncinya adalah pH-nya normal. Dan kedua komponen baik PaCO2 atau HCO3-nya adalah abnormal. Nah, jadi yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah kita melihat komponen pH-nya. Kalau sudah dia normal, maka dia terkompensasi penuh.
Kalau dia abnormal, maka bisa tidak terkompensasi, bisa terkompensasi parsial. Maka selanjutnya yang kalian lihat adalah nilai PaCO2 dan HCO3. Kalau salah satunya yang abnormal, satunya normal, itu tidak terkompensasi. Tapi kalau kedua-dua komponennya itu abnormal, maka dia terkompensasi sebagian. Kita langsung saja menilai pH darah. Yang pertama, kalau pH-nya kurang dari 7,35, misalkan 7,30, 7,28, itu menunjukkan kondisi asidosis. Kalau di atas 7,45 itu menunjukkan kondisi alkalosis. Ini harga mutlak yang mesti kalian pahami. Karena nilai normalnya 7,35 sampai 7,45. Jadi di atas atau di bawah itu nilainya adalah asidosis atau alkalosis. Ini kuncinya. Yang kedua adalah PaCO2. Tadi sudah saya sempat sampaikan bahwa nilai normalnya adalah 35 sampai 45, di mana jika lebih dari 45 itu akan terjadi asidosis respirasi. Kalau kurang dari 35 itu adalah alkalosis respiratorik. Jadi pergerakannya ini berlawanan arah dengan pH atau kondisi pH darah. Jadi kalau dia naik pH, kalau dia naik itu alkalosis, sedangkan kalau PaCO2 naik itu nilainya adalah asidosis. Jadi ini berlawanan arah. Selanjutnya adalah HCO3 atau komponen metabolik bikarbonat. Nah, kalau ini dia sejalan dengan pH atau searah dengan pH, di mana HCO3 kurang dari 22, jadi nilai normal kan 22 sampai 26. Kurang dari 22 itu berarti dia kondisinya asidosis, sama dengan pH. Kurang dari 7,35 juga asidosis. Cuman bedanya adalah untuk komponen HCO3 dia namanya asidosis metabolik. Kalau lebih dari 26 itu namanya alkalosis metabolik. Ketika kalian sudah paham konsep pH, kemudian PaCO2 dan HCO3, maka kita akan langsung masuk ke contoh kasus dari interpretasi AGD. Kasus yang pertama, pH-nya 7,28, PaCO2-nya 55, lalu HCO3-nya 24. Nah, kita lihat di sini, salah satu komponennya itu adalah normal, 22 sampai 26, di mana HCO3-nya normal nih. Berarti kalau kita sudah tahu salah satu komponennya adalah abnormal dan normal, dia termasuk tidak terkompensasi. Ditambah pH-nya cenderung asidosis karena di bawah 7,35, diikuti oleh PaCO2 yang meningkat sehingga sama-sama asidosis, maka disebut asidosis respiratorik tidak terkompensasi. Kita lihat kasus kedua, pH-nya 7,52, PaCO3-nya 30, kemudian HCO3-nya 24. Sama juga, HCO3-nya normal, maka kita sudah mematangkan konsep tidak terkompensasi. Tapi kita lihat sekarang pH-nya cenderung naik, berarti dia alkalosis. Sedangkan PaCO2-nya berlawanan arah dengan pH, dia turun ke bawah, itu disebut juga alkalosis. Maka interpretasinya adalah alkalosis respirasi tidak terkompensasi. Lalu soal yang ketiga, di sini pH-nya normal, 7,33. Cenderung ke arah asidosis. Kemudian PaCO2-nya adalah 30, cenderung ke arah alkalosis. Kemudian HCO3-nya 18, cenderung ke arah rendah karena 22 sampai 26. Maka kalau sudah seperti ini kondisinya, dia disebut parsial atau terkompensasi sebagian. Maka yang sejalan dengan pH adalah kondisi dari metaboliknya karena sama-sama asidosis. Berarti asidosis metabolik terkompensasi parsial. Nah, kurang lebih seperti itu ya cara interpretasinya biar kalian tidak bingung. Dan ini paling sering keluar di soal UKOM dan ketakutan kita adalah kita tidak hafal nilai normalnya. Tapi kalau kalian sudah pegang konsepnya, saya yakin pasti akan bisa jawab. Nah, kalau kalian masih bingung, kalian bisa simpan video ini, lalu kalian bisa tonton, lalu kalian bikin coretan-coretan untuk memahami konsepnya lebih lanjut lagi. Intinya, kalian yang akan menghadapi UKOM, jangan lupa terus tongkrongin channel YouTube Zona UKOM untuk kalian tahu tips and trick untuk cara menjawab soal-soal yang sifatnya mungkin kalian khawatir mau jawab apakah bisa atau tidak. Jadi disinilah tempat belajar. Kalian bisa simpan video ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Salam UKOM.